Aku ingin menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Maknanya apa? Bahwa walaupun Rasul telah diampuni dosa-dosanya, bukan berarti itu ya setelah itu Rasul melakukan sembarangan. Rasul melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, tidak. Justru adanya kabar tentang Allah telah mengampuni dosa-dosanya itu sebagai kehati-hatian Rasul agar jangan sampai terjatuh kepada dosa. Ibaratkan seperti seorang yang mendapatkan garansi dari pembelian barang. Ini Bu, jenengan beli HP, saya kasih garansi 2 minggu. Kalau rusak bawa ke sini, nanti gratis, nggak bayar, diperbaiki. Ya, ini sebagai garansi, bukan berarti nanti sampai rumah HP-nya dibanting. Banting aja, nanti kan kalau rusak bisa dibawa ke konternya tuh. Toh nggak bayar rono. Bukan, justru harusnya hati-hati. Harus lebih hati-hati. Bukan sampai rumah dibanting. Itulah ibaratkan ketika Rasul Allah kabarkan tentang dosa-dosanya diampuni, bukan berarti Rasul setelah itu melakukan sesuatu yang mungkar. Justru Rasul menginginkan agar menjadi seorang hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Ya, mungkin kalau jenengan yang dikasih kabar, ya, dosa-dosanya sudah diampuni, mungkin jadi malas ibadah. Ya, jadi malas ibadah. Ya, diajak pengajian, Bu, itu ngaji di Balube TV. Lah, saya dosanya udah diampuni. Ya, itu mungkin kita begitu. Ya. Bu, kenapa jenengan gak sholat lah? Gimana? Itu kan yang banyak dosanya. Yang saya itu sudah diampuni dosanya kok. Ya. Maka Rasul walaupun telah mendapatkan ampunan dosa, tetapi beliau sangat semangat. Beliau ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, lebih lagi kita di dalam Di dalam ya meniti jalan beliau, kita diajarkan agar kita ya dosa-dosa kita itu digugurkan, yaitu dengan kita berdoa Allahumma gfirli. Kemudian setelah itu warhamni ya Allah, sayangilah aku. Sayangilah aku. Karena zat yang paling sayang kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesayang-sayangnya manusia kepada kita, maka jauh sayangnya dengan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Betapa banyak kita melakukan dosa dan maksiat, Allah masih memberikan kita nikmat. Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, kalau kita data, kita tulis berapa banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah masih membuka pintu taubat untuk kita. Tetapi Allah masih membuka pintu maaf untuk kita. Bayangkan kalau seandainya orang yang kita harapkan memaafkan kita, sayang kepada kita manusia, dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, maka manusia tidak akan pernah memaafkan. Kenapa? Karena manusia. Ya. Kita punya salah ke teman, mungkin sekali masih dimaafkan. Besok lagi mengulangi, mungkin memaafkan tapi agak berat karena sudah diulang. Yang ketiga kali, ya, kita punya kita zalim kepada teman kita, salah kepada teman kita. Kedua, ketiga, keempat, mungkin yang ke-10 sudah saya nggak memaafkan lagi. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang. Tetapi Allah ketika membuka pintu maaf dari dosa-dosa kita, tidak berbilang. Bukan cuma 10, bukan hanya 100, dan bukan hanya 1000. Tetapi seandainya dosa-dosa yang kita lakukan sebesar bumi, ya, lo ananus sama, dan setinggi langit dosa-dosa kita, ditumpuk
Dosa-dosa kita ditumpuk dari dosa-dosa kita sampai setinggi langit. Berapa meter itu? Berapa kilometer itu? Dosa-dosa kita ditumpuk sampai setinggi langit. Atau ketika ditimbang dosa-dosa kita seberat bumi, berapa ton? Sudah enggak terhitung. Maka ketika kita benar-benar kita berusaha meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat, diberikan kasih sayangnya, Allah akan mengampuni. Dengan sungguh-sungguh kita meminta ampunan dan meminta rahmatnya. Berbeda dengan manusia. Umumnya manusia semakin banyak diminta, akan semakin nggak senang. Ya, manusia semakin banyak diminta, akan banyak nggak senang. Ya, datang minta ke kita, Pak, saya minta uangnya Pak, saya belum makan 5 hari. 5 hari? Iya, kok masih hidup? Dikasih 50.000. Besok datang lagi, Pak, saya belum makan. Loh, kemarin udah dikasih, kasih lagi 20.000. Besok pagi datang lagi dengan alasan yang sama, ya dikasih 10.000, semakin berkurang. Hari yang keempatnya dikasih 5.000, hari kelimanya 1.000. Hari 10-nya kasihnya sendal melayang. Kesini mulu. Itulah manusia ketika banyak diminta. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita berdoa meminta Allahumma gfirli warhamni, justru Allah akan Ya, Allah akan sayang kepada hambanya. Allah akan sayang kepada hambanya. Bahkan Allah murka kepada orang yang tidak mau meminta. Allah murka kepada orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di dalam hadisnya Rasul mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, murka kepada orang man la yas'alillaha, ya, kepada orang-orang yang tidak ghadiballahu ala man la yas'alillaha. Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau minta kepada Allah. Ya. Maka kita diperintahkan agar kita meminta ampunan dan Allah sayangi kita. Ya. Sebagaimana sayangnya manusia itu jauh dengan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih banyak melakukan dosa dari mata yang kita dengannya bisa memandang. Ya, tetapi Allah tidak mencabut pandangan kita. Ketika kita menggunakan lisan kita untuk maksiat, Allah tidak mencabut nikmat lisan kita. Maka gunakanlah sebaik-baiknya apa yang kita miliki untuk Untuk melakukan kebaikan. Kemudian, Allahumma gfirli warhamni wahdini, dan berilah aku petunjuk, istiqomah, maknanya berilah aku, tetapkan aku di atas jalan yang lurus. Tetapkan aku di atas jalan hidayah, di atas Islam. Kenapa? Karena memang hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Allah mudah membalikan manusia. Allah mudah membalikan hati manusia. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mendapatkan hidayah kemudian dia masuk Islam. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya dalam keadaan di atas kekufuran, kemudian mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Banyak, tetapi juga perlu kita ingat, tidak sedikit orang-orang yang murtad. Juga tidak sedikit orang yang murtad. Itu karena bahkan yang murtad bukan hanya saja dari orang-orang yang miskin,
Karena banyak orang-orang yang murtad itu karena kemiskinannya. Sehingga karena imannya lemah, miskin, dikasih minyak seliter, gula pasir sekilo, atau pendidikan gratis, kemudian diiming-imingi dunia, murtad. Ataupun tidak sedikit orang yang murtad padahal tahu ilmu agama, ya, yang dikatakan dia seorang pemuka agama, tetapi itulah hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah bukan milik kita. Allah yang membalik-balikan, Allah yang membolak-balikan hati manusia, sehingga kita meminta wahdini, ya Allah tetapkan aku di atas hidayah. Berilah aku hidayah dan tetapkan aku di atas hidayah. Kenapa? Karena hidayah hanya Allah yang miliki. Siapa yang menjamin kita sampai di atas Islam ketika kita meninggal dunia? Siapa yang menjamin? Tidak sedikit orang yang dia masuk Islam kemudian ketika dalam keadaan sakit yang berat, kemudian dia kembali murtad. Tidak sedikit orang yang masuk Islam kemudian diancam oleh keluarganya, kemudian tidak sedikit dari mereka yang akhirnya kembali ke agama yang dahulu. Sehingga kita minta kepada Allah agar diberikan ketetapan di atas hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung di akhir kehidupannya. Tidak ada jaminan dia seorang yang tahu ilmu agama atau orang yang tidak tahu agama, karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ya. Kita lihat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul wafat, tidak sedikit orang yang murtad ketika itu. Apalagi di zaman kita hari ini. Ya. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Sehingga kita banyak meminta kepada Allah, Allahumma hdini. Ya Allah, tetapkan aku di atas petunjuk, berilah aku petunjuk dan tetapkan aku di atas petunjuk-Mu. Kemudian selanjutnya dengan kita berdoa, wa'afini. Wa'afini, ya Allah jagalah aku. Kenapa? Karena kita memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Kita makhluk yang lemah. Kita makhluk yang sangat memiliki kekurangan. Sehingga kita membutuhkan kepada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan-penjagaan di dalam penjagaan kehidupan kita. Baik itu dalam dunia ataupun dalam akhirat kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita. Kemudian warzuqni, ya Allah, berilah aku rizki. Berikanlah aku rizki. Dan perlu kita ketahui bahwasanya rizki Allah maknanya luas. Rizki yang Allah berikan kepada hambanya itu bukan hanya rizki yang terbatas seperti hanya dengan uang. Rizki Allah tidak terbatas. Betapa banyak Allah berikan rizki kepada manusia dengan kemewahan dunia, harta yang berkecukupan, tetapi tidak mendapatkan hidayah. Tidak mendapatkan hidayatul iman. Walaupun dalam dunianya dia memiliki, ya, walaupun dunianya dia tidak memiliki kekurangan. Di dalam rizki yang dia miliki berlebihan, tetapi hidayah dia tidak mendapatkan. Ya. Maka kita meminta diberikan rezeki adalah rezeki yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu rezeki mana yang Allah berikan untuk kita. Ya. Banyak orang yang sulit hidup dalam keadaan kesulitan. Kemudian Allah uji dengan apa? Allah uji dengan keimanan. Kemudian banyak di antara orang-orang yang kesulitan di dalam hidupnya, kemudian Allah uji dengan keimanan, kemudian ada yang murtad. Ya.
Maka ketika Allah memberikan kita rizki yang paling besar, yang paling utama adalah rizki iman. Ya. Walaupun kita mungkin hidup di dunia masih banyak kekurangan. Kita hidup di dunia masih banyak apa? Banyak kekurangan, kesulitan. Tetapi ingat, karena rizki terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia 60 sampai 70 tahun. Dan yang lewat dari umur itu sangat jarang. Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Adapun yang lewat dari itu sangat sedikit, ada tetapi tidak banyak. Dunia yang kita miliki mau sampai kapan? Adapun tentang iman, ini akan dibawa sampai di 3 tempat. Pertama ketika kita di dunia, yang keduanya ketika kita meninggal dunia, dan yang ketiganya ketika di hari kiamat nanti. Inilah rizki yang hakiki. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Allah memberi rizki dunia ini, ekonomi, harta, uang. Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai, dan yang Allah tidak cintai Allah kasih. Allah berikan rezeki harta kepada siapa yang Allah cintai, dan yang tidak Allah cintai pun Allah beri. Baik itu orang yang muslim ataupun orang yang kafir, Allah kasih dunia. Baik itu orang yang sholat ataupun tidak mau sholat, Allah kasih dunia. Baik itu orang yang menyembah Allah ataupun yang menyembah patung, Allah kasih semuanya. Kenapa? Innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Allah kasih dunia ke semua manusia. Wa innallaha la yu'til imana illa man ahabba. Tetapi Allah tidak memberikan rizki iman kecuali yang Allah telah tentukan, kecuali yang Allah telah cintai. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat iman, mendapatkan nikmatul iman. Maka kita yang telah diberikan nikmat iman kepada Allah, maka jaga, maka warzukni, maka berilah rizki kami, baik itu rizki di dalam yang berkaitan dengan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat. Karena rizki Allah itu luas, bukan hanya diukur dari harta. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari 2 doa di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita baik dengan ucapan dan juga perbuatan. Mengajarkan tata cara sholat kepada kita, yaitu dengan perbuatan dan ucapan. Perbuatan dengan praktek dan dengan ucapan dengan doa. Jelas. Mereka para sahabat yang menyaksikan ketika itu. Kemudian mereka pun mengajarkan kepada yang lainnya sampai hari ini kita hidup. Ya. Rasul mengajarkan kepada kita dengan pengajaran yang penuh dengan apa? Penuh dengan jelas, tidak ada yang samar. Dari mulai takbir sampai salam Rasul mengajarkan kepada kita dengan apa? Dengan detail. Maka sepatutnya untuk kita berusaha terus memperbaiki dan juga terus untuk apa? Untuk memperbaiki dan juga menjadikan sholat kita semakin baik. Itu doa yang bisa kita amalkan. Ya, apa tadi? Ya, Rabbighfirli warhamni. Ya, kemudian wahdini wa'afini, ya, warzuqni. Ya, itu doanya. Di antara doa yang bisa kita baca. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud yang kedua. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud yang kedua. Ya, dan sujud yang kedua
ini sama seperti ketika kita bahas dalam bahasan sujud, ya, yaitu dengan kita menempelkan 7 anggota badan kita, kemudian posisi tangan, kemudian posisi siku dan posisi kaki ketika sujud, dan doa ketika sujud itu sama. Ini setelah Rasul doa, ya, maka Rasul pun ya sujud yang kedua dengan tata cara sama seperti yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Rasul menyebutkan disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, ketika Rasul mengajarkan ya tata cara sholat, summasjud hatta tatma'inna sajida. Setelah engkau duduk di antara 2 sujud, ya, setelah engkau duduk di antara sujud, sumarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian engkau bangkit, ya, setelah sujud yang pertama, kemudian Rasul sumarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah berdoa, summasjud, kemudian sujud yang kedua kali hatta tatma'inna sajida, sujud yang kedua kali ini juga sama tumakninah seperti sujud yang pertama, ya. Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian Rasul mengatakan, maka lakukan seperti ini dalam setiap solat kalian. Lakukan ya tata cara ini, doa ini dalam setiap solat kalian, baik itu solat wajib ataupun solat sunnah. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita lanjutkan kembali insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.